Dihajar, dihantam bongkahan batu, mobil dibakar. BH bos rental mobil asal Jakarta meninggal usai jadi korban salah amuk warga di Pati, Jawa Tengah. Berawal saat BH mau ambil mobil rentalnya yang belum dibalikin. Usai dilacak pakai GPS, ternyata mobilnya itu ada di Pati. Lalu BH berangkat ke Pati sama 3 temannya, yaitu SH, KH, dan AS. Mereka tiba di desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kamis 6 Juni 2024 lalu. Sesampainya di sana mereka lihat mobil Honda Mobilio yang disewakan BH ada di depan rumah seorang warga AG. BH coba buka mobil itu pakai kunci cadangan, tapi warga yang lihat langsung meneriakinya maling. Dia dan 3 temannya dikejar warga dan dihajar. Polisi yang datang ke TKP mengevakuasi keempat korban ke RSUD Kayen. Tapi nyawa BH tak tertolong, sementara 3 temannya yang luka sekujur tubuh dirujuk ke RSUD RAA Suwondo Pati. Polisi sudah tangkap 2 warga karena diduga jadi provokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramzi Marsagesi, NPM 0735-2211-131. Saya akan membahas sebuah kasus dari video sebelumnya yang menggambarkan masyarakat Pati, yaitu kasus pengeroyokan dan pembunuhan bos rental mobil yang terjadi pada tanggal 6 Juni 2024. Jadi kejadian ini tidak hanya merasakan tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terkait kode etik yang dilanggar oleh para pelaku. Dalam video ini kita akan menyelami lebih dalam kasus ini, mulai dari kronologi kejadian, motif dibalik aksi brutal tersebut, hingga dampak yang ditimbulkannya. Kita juga akan membahas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para pelaku, baik dari sisi hukum, norma kesopanan maupun norma hukum. Kasus ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa pentingnya menjaga norma kesopanan, norma hukum, dan hak asasi manusia. Masyarakat harus bahu-membahu untuk mencegah terjadinya peristiwa serupa di masa depan. Pembahasan pelanggaran kode etik. Yang pertama yaitu pelanggaran hukum pidana. Pelaku dapat dijerat dengan pasal pembunuhan dan penganiayaan berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Tindakan mereka jelas melanggar hukum dan harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Yang kedua yaitu pelanggaran norma kesopanan. Perilaku yang melakukan kekerasan secara brutal dan main hakim sendiri tidak mencerminkan norma kesopanan dan bermartabat. Tindakan mereka menunjukkan kebiadaban dan rasa tidak hormat terhadap kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu pelanggaran norma hukum. Tindakan main hakim sendiri merupakan pelanggaran terhadap norma hukum dan menunjukkan ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang berlaku. Hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Yang keempat yaitu pelanggaran kode etik profesi, atau jika pelaku memiliki profesi tertentu seperti security atau depolator, mereka juga dapat melanggar kode etik profesi. Kode etik profesi biasanya mengatur tentang bagaimana seorang profesional harus berperilaku dan bertindak. Yang kelima, dampak pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti mencoreng nama baik individu dan profesi, merusak rasa aman masyarakat, menimbulkan trauma bagi korban dan keluarga, memperburuk citra daerah, menghambat penegakan hukum. Penutup, kasus pengeroyokan dan pembunuhan bos rental di Pati adalah contoh nyata pelanggaran kode etik yang dapat berakibat fatal. Kita harus belajar kejadian ini dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai nilai-nilai moral, norma dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Mari bersama-sama kita ciptakan lingkungan yang aman, damai, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ingatlah, kekerasan bukanlah solusi. Selalu gunakan cara-cara damai dan ikuti proses hukum yang berlaku. Terima kasih sudah menonton video saya.